rambut kamu di smoothing, enggak kok natural. Nah, itu yang dicari gitu. Karena selama ini kan kalau smoothing itu kita taunya ya lurus lepek aja. Tapi sekarang ternyata kita bisa kontrol, baik itu di akar, di batang, bahkan di ujung. Halo Beauty Lovers, kembali lagi bersama saya Wisnu Gandara, di mana di podcast Irwantim Hair Design. Kali ini kita akan berbicara tentang smoothing. Nah, di Irwantim Hair Design, buat Beauty Lovers yang belum tahu, kita ada satu treatment atau perawatan tentang smoothing yang terbaru dari Irwantim Hair Design. Nah, smoothing ini berbeda dengan smoothing yang sudah sebelum-sebelumnya. Apa itu? Kita menyebutnya dengan Magic Smooth Shine. Nah, untuk membahas akan hal ini, hari ini aku akan kedatangan tamu dari lumayan jauh di utara Jakarta. Nah, beliau adalah Art Director dari Irwantim Emporium Fluid. Siapa lagi kalau bukan Juju. Halo. Hai. Apa kabar Ju? Baik. Ju, hari ini kita mau ngomongin tentang Magic Smooth Shine. Yes. Nah, buat beauty lovers ini kita harus ngejelasin nih kira-kira atau apa sih Magic Smooth Shine itu. Lalu bedanya dengan yang smoothing sebelum-sebelumnya apa. Nah, sebelumnya kita akan bahas nih Ju. Kita akan bahas apa sih smoothing yang sebelumnya, kendala-kendala yang timbul dari smoothing yang sebelumnya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, biasanya nih apa aja nih kalau misalnya smoothing yang sebelumnya tuh kekurangannya apa kira-kira? Biasanya apa sih Ju? Sebenarnya ya, ini sangat menarik sekali karena Magic Smooth Shine itu inovasi terbaru dari Irwantim kita. Oke. Jadi sebelumnya, kalau smoothing sebelumnya itu biasanya klien mengalami rambut terlalu lepek, Oke. terlalu kaku, kurang movement, Oke, kurang movement juga. dan ujungnya terlalu lurus ya? Iya, terlalu kaku gitu. Ibaratnya itu kalau orang utara ya kan banyak kan Chinese, rambutnya udah kaku, mereka juga nggak suka yang terlalu kaku gitu. Biasanya memang itu tadi ya. Iya. Yang tidak disuka dari smoothing sebelumnya, service smoothing sebelumnya adalah pertama dia terlalu kaku. Betul. Dia kurang movement ya. Iya, betul. Kurang movement, terus juga terlalu lurus. Betul. Jadi kelihatannya tuh ya lurus aja dari akar sampai ujung ya lurus aja gitu. Plek gitu. Jadi terlalu kaku, terus juga terlalu lepek ya. Utamanya untuk rambut-rambut yang jenisnya tipis ya. Biasanya kalau misalnya kita smoothing untuk rambut yang keriting tapi tipis, jadinya lepek banget gitu. Iya. Nah itu mereka nggak suka biasanya kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah ujungnya tuh nggak bisa masuk. Itu problem ya. Ya problem, karena dulunya kan memang kita kan ngertinya itu ya lurus begitu saja kan. Nah, karena dengan adanya inovasi terbaru ini, rambut bisa lebih natural. Natural. Nah, baru kita akan bahas tentang Magic Smooth Shine. Kenapa namanya Magic Smooth Shine? Kita bahas dulu nih. Kenapa pertama Magic dulu? Kok ada magic ya? Gitu. Terus smooth dan shine. Ya. Itu kira-kira gimana sih? Sebenarnya gini. Kalau dulu kita kenalnya itu smoothing aja, atau pelurusan, just smoothing gitu. Tapi sekarang kita ada treatment dulu. Nah, ini inovasi barunya. Jadi rambut di pre-treatment dulu sesuai dengan kebutuhan rambutnya. Kemudian baru kita smoothingin. Nah, itu bagus sekali untuk mengembalikan vitalitasnya rambut. Elastisitas gitu. rambut lah ya. Betul. Jadi memang dari Magic sendiri ini kan kalau tamu datang sekarang, apalagi zaman sekarang ya. Rambut nggak mungkin jarang sekali kita menemukan tamu datang dalam keadaan rambut sehat sekali. Pasti kan pernah di color, sering di blow, sering dicatok. Kayak apalagi kan di rambut-rambut yang keriting pasti mereka sering banget catok kan. Akhirnya kondisi rambut jadi kurang bagus. Nah, sebelum kita melakukan Magic Smooth Shine sendiri, kita ada pre-treatment yang tadi kakak jelasin ya. Jadi membuat atau mengembalikan elastisitas dari rambut. Nah, terus juga
Nah, shine ini kenapa disebutnya shine? Satu, karena dia ada pengaruh treatmentnya, rambutnya itu menjadi lebih mengkilap ya. Kedua, kita juga ada servis tambahan. Jadi kita habis di smoothing, itu sekalian bisa di selfie color ataupun toning gitu. Kita nyebutnya istilahnya. toning ya. Nah, mungkin gitu. Dari sini ya, dari sini karena gini kan, kalau rambut kita di smoothing, pastikan dia warna yang sudah ada jadi pudar. Betul. Nah, pada saat pudar itu kita refresh lagi warnanya sehingga menjadi lebih shiny. Iya. Selain tadi lebih sehat, karena tadi mengembalikan elastisitasnya, ditambah lagi kita bisa tone di waktu yang bersamaan. Betul sekali. Sehingga bisa mengembalikan warnanya juga. Iya. Jadi waktu ke salon nggak lama-lama, nggak berhari-hari. Jadi nggak berhari-hari, bisa sekalian dilakukan, terus hasilnya juga maksimal. Mantap. Itu direkomendasi banget. Oke, kita bahas lagi tentang Magic Smooth Shine. Tadi kita udah kita bicara kan, Magic Smooth Shine ini membuat rambut bisa lebih elastis karena kan tadi ada pre-treatmentnya. Kalau misalnya memang perlu di pre-treatment, dia jadi elastis lagi gitu kan. Terus juga dia lebih natural. Yang tadinya terlalu lurus, kita bisa kontrol ya. Misalnya, nah ini kontrolnya apa aja? Apa aja sih yang bisa dibentuk dari Magic Smooth Shine ini? Banyak sekali ya. Maksud aku tuh yang dulunya kita nggak kepikiran ke situ, oh ternyata rambut kita itu bisa agak volume loh di bagian sini. Itu bisa terjadi sekarang. Karena misalnya di bagian akarnya bisa di volume. Misalnya kita pengen yang tadinya sini lurus banget, ini kita bisa bikin volume gitu ya. Ataupun dia ada user-user ngebelah-belah sedikit. Nah, dia juga bisa diatur gitu. Bahkan user-user aja kita bisa kontrol ya. Iya, kontrol volumenya sedikit. Kita bisa kontrol sedikit. Terus juga volume di batangnya juga kita bisa kontrol, dan ujungnya juga bisa lebih masuk. Bisa lebih natural jadinya. Jadinya rambut kamu di smoothing enggak kok natural. Nah, itu yang dicari gitu. Kadang-kadang yang bikin nggak enak tuh, rambut kamu di smoothing ya? Kok lurus banget sih? Iya, kalau ini kayak nggak kelihatan. Ini kan kelihatan. makanya natural ya. Iya. Ujungnya tetap masuk, bodinya juga nggak terlalu lepek, jadi benar-benar natural, makanya kita sebut magic. Magic, betul. Nah, itulah beauty lovers kenapa namanya sampai magic, karena itu tadi. Selama ini kan kalau smoothing itu kita taunya ya lurus lepek aja, tapi sekarang ternyata kita bisa kontrol, baik itu di akar, di batang, bahkan di ujung. Iya, ujungnya bisa lebih masuk, jadi rambut kan bisa lebih rapi ya. Betul. Kalau dulu kan mungkin kalau kita smoothing, wah ujungnya kemana-mana gitu. Kalau ini bisa kita lebih kontrol lagi. Masuknya itu bukan kayak masuk yang di keriting gitu ya, enggak. Masuknya natural. Natural juga ya. Natural jadi aja. Nggak apa, kayak nggak dibuat-buat ya. Pokoknya intinya kita lebih natural, lebih elastis. That's why kita sebutnya magic. Ya. Mantap. Nah, Kak Juju, kira-kira nih kalau untuk melakukan magic smoothing ini, jenis rambut yang seperti apa nih yang biasanya yang cocok untuk melakukan service ini gitu? Ya istilahnya kalau dengar kata-kata smoothing pasti satu, rambut yang susah diatur. Betul. Iya kan. Kedua, frizzy. Yang frizzy ya? Iya. Yang rambut yang ombak, tapi ombaknya nggak beraturan. Ada orang kan yang ombaknya itu bagus gitu kan, kayak memang bone like this gitu. Iya, maksudnya arahnya rapi. Nggak jelas gitu loh. Kalau untuk arah yang nggak jelas ada yang ke sana, ada yang ke sini, betul. Itu bisa tuh di Magic Smooth. Bahkan untuk rambut yang keriting tipis pun bisa ya? Bisa. Dan itu hasilnya jadi flawless nggak usah takut buat beauty lovers di rumah yang punya rambutnya tipis dan keriting. Nggak usah takut nanti kelihatan jadi lepek, itu kita bisa bentuk sesuai dengan keinginan. Betul. Gitu ya. Mau lebih volume seperti apa, ujungnya mau seperti apa, itu benar-benar kita bisa atur. Betul. Jadi cocok untuk rambut yang contoh tadi bilang yang frizzy, yang susah diatur, yang ombaknya tuh dia tidak beraturan ya, kurang lebih kayak gitu. Dan bahkan untuk rambut yang keriting dan tipis. Untuk keriting tebal itu udah pasti bisa. Udah pasti. Yang keriting tipis pun bisa. Nah, kira-kira untuk rambut yang pernah di color kayak gitu-gitu bisa nggak Kak? Harus, makanya kita ada konsultasi dulu, dicek dulu, itu penting sekali. Dan kita harus kasih perawatannya dulu. Kalau perawatan nggak sembarang, tetap kita perawatan dulu. Nah, kalau memang rambutnya itu kemungkinan bisa, bukan kemungkinan sih, udah pasti bisa.
atau enggak. Kalau enggak kita kasih tahu. Jadi memang ada batasnya. Betul. Kemarin kita sempat ngebahas tentang level-level tingkat kerusakan rambut ya. Jadi kalau untuk rambut virgin nggak pernah diapa-apain udah pasti bisa. Udah pasti. Terus rambut misalnya beauty lovers yang suka ngeblow, suka catok, itu masih bisa. Bahkan untuk rambut-rambut yang pernah di color pun bisa ya. Nah, mungkin kalau misalnya aku pernah di bleaching, nah kita kan bisa lihat dulu kan. Betul. Di bleachingnya selevel apa nih? Iya. Sampai level yang kira-kira masih bisa, ya masih bisa. Tapi kalau udah terlalu kayaknya udah limit, nah nanti kan kita bisa konsultasi lebih baik, lebih jauh lagi, bisa lebih detail lagi sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi balik lagi buat beauty lovers yang ingin tahu nih kira-kira rambutnya bisa nggak nih kondisi seperti ini melakukan Magic Smooth Shine, silahkan datang ke cabang Irwantim terdekat, free of charge. Kalau untuk konsultasi kita free. Silahkan datang aja dikonsultasiin, kira-kira cocoknya berapa, kira-kira nih tekniknya yang mana segala macam. Terus misalnya nanti kira-kira pakai pre-treatment apa enggak itu nanti pada saat konsultasi langsung bisa dikasih tahu ya. Betul. Nah, jelas banget hari ini aku mendapat informasi dari Kakak Juju. Kak Juju, tadi kita udah bicara nih tentang Magic Smooth Shine itu apa, terus juga kelebihannya apa, yang sebelumnya segala macam. Nah, kita bicara pricing. Nah, di Irwantim Hair Design kan ada beberapa package nih ya. Ada beberapa package, ada yang... Nah, itu coba deh dijelasin kira-kira mulai harga berapa nih? Kebetulan kita ada package dari Magic Smooth. Magic Smooth itu ya Magic Smooth tanpa detoning. Itu sudah include dengan cut, wash and dry. Itu startnya dari 1,4. Ya. Itu yang pertama tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Magic Smooth Shine itu yang udah include dengan toning. Ya. Nah, itu startnya dari 1,8. Nah, itu udah termasuk dengan package cut, toning, wash and dry. Nah itu dia beauty lovers. Jadi ada dua package nih di Irwantim Hair Design. Betul. Yang pertama adalah mungkin buat beauty lovers yang rambutnya nggak pernah di color, yang nggak perlu di toning lagi, itu ambil package yang pertama, yang Magic Smooth. Ya, nah di situ udah include cutting, smoothing, sama wash and dry. Nah, yang package kedua adalah Magic Smooth Shine yang kira-kira beauty lovers ini butuh untuk di recolor lagi, retone lagi warnanya biar lebih shine lagi. Itu kita bisa ambil package yang kedua adalah sudah termasuk smoothing, sudah termasuk cut, wash and dry, dan toning tadi. Iya, betul. Itu jadi ada dua nih, ada dua package yang bisa diambil oleh para beauty lovers di rumah. Nah, udah jelas nih kita bicara tentang pricing. Kadang-kadang kan pricing tergantung nih Kak. Makanya kita selalu nyebutnya mulainya, startnya. Itu kira-kira apa-apa aja sih Kak yang misalnya kadang-kadang ada penambahan atau apa gitu? Ya, tergantung dengan kondisi rambut. Ada yang rambutnya panjang, jadi butuh penambahan obat, ataupun rambutnya itu butuh penambahan treatmentnya. Pre-treatmentnya itu juga ada penambahan. Jadi ya penambahannya di produk saja sih. Karena kan sebenarnya kondisi rambut orang berbeda-beda ya. Misalnya orang yang rambutnya keringnya juga levelnya beda-beda. Semakin kering, semakin banyak pre-treatment yang kita butuhkan. Terus kalau rambutnya semakin banyak, semakin panjang, semakin tebal, pasti ada penambahan obat segala macam. Nah, itu akan didiskusikan pada saat itu. Makanya kita mulai harganya selalu mulai dari 1,4 dan 1,8. Oke, Kak Juju. Ya. Sekarang kita akan bahas ada beberapa pertanyaan nih Kak Juju dari para beauty lovers tentang yang pertanyaan yang masuk ke sosial media kita, khususnya di Instagram Irwantim Hair Design. Ada beberapa pertanyaan tentang Magic Smooth Shine ini. Yang pertama adalah kira-kira tahan berapa lama Kak untuk Magic Smooth Shine ini? Magic Smooth Shine, kalau shine-nya mungkin yang untuk toningnya itu sebulanan 2 bulan itu udah lagi lah. Biasanya. Karena kan shampoo ya. Kalau untuk ketahanan lurusnya itu tergantung dengan tekstur rambut masing-masing juga, dan biasanya itu akan awet sampai 4-5 bulan ya, sampai nunggu rambut baru ya? Gitu. Karena memang sifatnya dia permanen. Permanen kan? Permanen. Jadi ntar udah 4 bulan ke salon lagi
rambut yang di bawah masih lurus. Yang ujungnya masih bagus. Tapi yang numbuhnya yang jadi masalah. Udah itu, gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama tahannya sebenarnya permanen. Tapi yang jadi masalah kan pada saat dia numbuh lagi, misalnya udah 5 bulan, berarti kurang lebih dari 5 cm rambutnya udah rambut asli lagi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya berapa lama itu sebenarnya permanen ya. Tinggal yang numbuhnya aja. Iya. Nah, Kak, ada pertanyaan lagi nih. Oke. Kalau misalnya beauty lovers nih udah pernah melakukan smoothing sebelumnya, smoothing yang biasa misalnya, oh dia udah pernah di smoothing yang lurus banget, yang lepek. Nah ini bisa di Magic Smooth Shine juga nggak? Magic Smooth Shine sebenarnya gini, setiap ada kasus kita itu harus didiagnosa dulu, dan tetap retreatment dulu, dan itu di situ kita baru bisa nentuin ini bisanya kemana gitu. Jadi nggak bisa saya bilang langsung, ini bisa kok, nggak juga. Jadi kita gitu. juga nggak sembarangan ya. Maksudnya kita nggak juga nggak, semua bisa. Tergantung. Semua tergantung ya. Tergantung dari kondisi kesehatan rambut, tergantung dari dia berapa lama pernah di smoothing dan segala macam, itu kan langsung didiskusikan. Iya. Bisa. Beda-beda. Bisa, tapi kondisinya untuk kondisi tertentu mungkin bisa saja nggak bisa. Mungkin karena rambutnya terlalu rusak atau kayak gimana. Kita kan juga nggak mau nanti hasilnya nggak bagus ya. Betul. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan. Iya. Mantap. Ada yang bisa, mungkin dia baru sekali smoothing, terus pernah di color, dia bisa, masih oke gitu. Kita masih bisa benerin lagi. Cuma nggak terlalu awet di ujung, balik lagi lurus gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Kalau misalnya yang udah sering dilurusin ujungnya kering sekali, nah itu kita ada pertimbangan lain lah ya. Lain lagi. Nah, baik. Jadi balik lagi beauty lovers, langsung aja dikonsultasiin ya kondisi rambutnya. Ya. Nah kalau untuk rambut yang di color nih Kak, bisa nggak? Misalnya dia pernah diwarnain atau dia kurang lebih dia sering di color lah. Di color masih bisa sih. Yang kalau penting pre-treatmentnya batas bisa itu. Kalau untuk masih batas color masih bisa ya? Masih bisa. Yang penting dia nggak pernah lightening yang lebih dari 5 kali lah, 2 kali, 3 kali kan udah ngerti ibaratnya. Jadi sebenarnya sih kalau bicara bisa apa enggak, kita juga nggak bisa pastiin sekarang ya. Kita masih lihat dulu rambutnya. Kalau misalnya dia pernah di color tapi setiap hari catokan terus, nggak pernah di treatment, pasti kan kondisinya berbeda lagi. Nah itu balik lagi ya, kondisinya nanti misalnya Kak Juju akan menentukan nih, oh ini levelnya udah terlalu kering nih. Nah, itu pasti akan ada pertimbangan lain. Oke Kak, yang terakhir Kak, ini pengerjaannya nih, proses pengerjaan di salon kira-kira berapa lama nih Kak? Kalau untuk rambut normal itu biasanya 3-4 jam. Normal untuk mulai di 3 jam sampai 4 jam kurang lebih ya. Betul. Oh, jadi kurang lebih untuk para beauty lovers alokasikan waktunya sekitar 3 sampai 4 jam kurang lebih ya. Nah, di situ nanti kan kita didiskusiin tuh dari mulai jenisnya apa, obat yang dipakai apa, pre-treatmentnya berapa banyak, kurang lebih nanti obatnya penambahan apa enggak, itu akan didiskusiin pada saat kita konsultasi. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah konsultasi. Konsultasi penting banget. Oke Kak, informasi hari ini udah lengkap banget. Tadi kita udah bicara bagaimana apa kelebihannya, terus perbedaan dengan smoothing-smoothing yang sebelumnya apa, dan kita udah bicara dengan pricing juga. Beberapa pertanyaan tadi kita udah jawab. Nah, untuk para beauty lovers yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang service-service lain di Irwantim Hair Design, bisa ajukan pertanyaan di sosial media Irwantim Hair Design, yaitu di Instagram Irwantim Hair Design. Bisa langsung DM, bisa langsung komentar di sana. Ajukan aja pertanyaan, nanti kita akan bahas bersama dengan para ahli-ahli atau top-top stylist di Irwantim Hair Design. Oke, para beauty lovers, demikianlah podcast Irwantim Hair Design kali ini. Senang sekali hari ini aku ditemani oleh Kakak Juju dari Irwantim Hair Design cabang Emporium Fluid Mall. Jadi untuk para beauty lovers yang ingin melakukan smoothing Magic Smooth Shine, bisa langsung kunjungi Irwantim Hair Design terdekat di kota Anda. Ya. Oke? Oke. So,
Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast Irwan Tim Hair Design berikutnya. Sampai jumpa. Dah. Bye bye. Thank you, Kak. Thank you, Om.